Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi yang pernah kita pelajari di tema 2. Untuk itu, sebelum belajar dimulai, silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan buku paket tematik kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Jika sudah menyiapkan alat tulis dan buku paket, marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah siap belajar online hari ini? Sudah semangat? Bunda akan menambah semangat anak-anak dengan mengajak anak-anak bernyanyi dan bergerak mengikuti lagu Naik Delman. Untuk itu, sebelum dimulai, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Yuk, jika sudah berdiri, ikuti Bunda bernyanyi dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Yeay, bagaimana anak-anakku? Sudah lebih bersemangat? Jika sudah, selanjutnya silahkan anak-anak simak penjelasan materi dari Bunda berikut. Halo anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang review materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, dongeng dan wawancara. Yang ketiga, bilangan cacah dan pecahan sederhana. Dan yang keempat, pola irama dalam lagu. Sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama ya, yaitu keberagaman karakteristik individu. Sekarang kita akan belajar tentang contoh perbuatan baik. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada makhluk hidup. Yang kedua, meminta maaf kepada orang lain. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Dan yang keempat, menyayangi makhluk hidup. Untuk selanjutnya kita belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai keragaman sifat dalam keluarga. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda sifat. Dan yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sekarang kita akan belajar tentang peran anggota keluarga. Yang pertama adalah ayah. Peran ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah ibu. Peran ibu adalah mengatur rumah agar kegiatan di dalamnya berjalan dengan tertib. Dan yang ketiga, anak. Peran anak adalah belajar dengan tekun dan membantu pekerjaan orang tua. Dan yang selanjutnya adalah peran warga di lingkungan. Yang pertama, petugas keamanan. Perannya adalah menjaga keamanan lingkungan. Yang selanjutnya, petugas kebersihan. Perannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, ketua RT. Perannya adalah memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Nah, sekarang kita ke materi kedua ya, yaitu dongeng dan wawancara. Yang pertama, kita belajar tentang dongeng ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Macam-macam dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, dongeng tentang manusia. Yang kedua, dongeng tentang hewan. Dan yang ketiga,
dongeng tentang tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang pesan dalam dongeng. Pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita belajar tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab untuk mendapat informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Nah, sekarang kita belajar tentang kata tanya. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu hal atau benda. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan cacah dan pecahan sederhana. Yang pertama, penjumlahan dengan sifat pertukaran. Anak-anak, silahkan perhatikan soal berikut ya. Deli dan Nina berkunjung ke kebun stroberi milik Paman Deli. Mereka membantu Paman memetik stroberi dan meletakkannya dalam keranjang. Keranjang Deli berisi 92 stroberi, sedangkan keranjang Nina berisi 348 stroberi. Berapakah jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kalimat matematika sesuai soal di samping adalah 92 ditambah 348 sama dengan titik-titik. Penjumlahan di atas dapat dikerjakan dengan sifat pertukaran. 92 ditambah 348 sama dengan 348 ditambah 92. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya dengan cara penjumlahan bersusun pendek ya. Silahkan anak-anak ditulis seperti ini dulu. Nah, langsung saja kita akan mulai menjumlahkan dari satuannya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1. Selanjutnya, 4 ditambah 9, kemudian ditambah 1 sama dengan 14. Tulis 4, simpan 1. Nah, yang terakhir, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tulis 4 ya. Jadi, jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina sebanyak 440 buah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkalian dengan sifat pertukaran. Silahkan anak-anak perhatikan soal berikut ya. Ibu membeli daging ayam di pasar untuk dibuat ayam goreng. Ibu memasak 24 ayam goreng. Jika ayam goreng diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika ayam diletakkan pada 6 piring, maka setiap piring berisi 4 potong ayam dan dapat ditulis 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, jika ayam disimpan pada 4 piring, maka setiap piring berisi 6 potong ayam dan dapat ditulis 4 kali 6 sama dengan 24. Dari uraian di atas, maka dapat ditulis 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Hasilnya adalah 24 ya. Selanjutnya, kita belajar tentang penjumlahan dengan garis bilangan. Perhatikan contoh soal berikut ya. Ayah akan menyiram tanaman menggunakan selang. Ayah menyambung 2 buah selang agar panjangnya cukup. Panjang selang pertama 4 meter dan selang kedua 6 meter. Berapa panjang selang setelah disambung? Kita dapat menghitung panjang selang menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah garis bilangan.
Nah, sekarang kita akan menggambarkan garis lengkung dari angka 0 menuju angka 4 atau 4 langkah ya. Selanjutnya, kita akan menggambar lagi dari angka 4 menuju angka 10 atau 6 langkah ke kanan. Maka jumlahnya adalah 10. Jadi, panjang selang setelah disambung adalah 10 meter. Bentuk penjumlahannya yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Selanjutnya, kita belajar tentang pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Pecahan A, B dibaca A per B. Silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Nah, untuk daerah yang diarsir ada 3 bagian dari 8 bagian yang sama. Jadi nilai pecahannya adalah 3 per 8. 3 per 8 dibaca 3 per 8. Nah, sekarang kita ke materi yang keempat ya, pola irama dalam lagu. Pola irama adalah rangkaian bunyi dengan susunan tertentu, muncul secara berulang-ulang dan teratur. Ayo kita bernyanyi lagu yang berjudul Pemandangan, ciptaan Ate Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website learning.sekolah-teladan.ech.id. Silahkan dikerjakan dengan teliti ya. Terima kasih anak-anak hebat. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah paham tentang penjelasan materi hari ini? Alhamdulillah, sudah paham ya anak-anak hebat? Nah, jadi hari ini kita sudah mereview materi tentang yang pertama, keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, wawancara dan dongeng. Yang ketiga, bilangan cacah dan pecahan sederhana. Yang keempat, pola irama dalam lagu. Nah, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan tantangan dari Bunda berupa kuis yang tersedia di website e-learning.sekolah-teladan.sch.id. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anakku, marilah kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Nah, terakhir Bunda berpesan untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya dan membantu orang tua di rumah ya nak. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda tidak tutup. Wassalam.